Oke, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai saja ya perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan bahwa materi kita kali ini, hari ini sebetulnya nggak sulit ya, karena materinya juga mudah dipahami. Jadi mungkin tidak sampai 1 jam penyampaian materi dari saya sudah selesai. Nanti sisanya Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Dan tugasnya pun tidak sulit ya. Tugasnya pun mudah. Nanti mungkin Anda bisa kerjakan dengan ya maksimal nanti pukul 12:30 Anda sudah selesai mengerjakannya ya seperti itu. Oke. Ya, pembahasan kita kali ini adalah mengenai queue ya. Queue itu sebetulnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Antrian ya. Antrian. Ini adalah sebuah struktur data yang bisa kita gunakan ya saat kita menggunakan list, baik itu listnya bisa berupa array, bisa berupa array list ya ataupun list ya. Nah, konsep queue ini sebetulnya bisa kita gunakan di struktur data yang nanti data kita simpan dalam bentuk list ya. Jadi satu variabel nanti bisa menyimpan lebih dari satu item. Dan queue ini nanti kalau Anda ketahui dia bisa lebih efektif ya dibandingkan dengan struktur data tanpa menggunakan queue ya. Jadi queue ini sebetulnya kalau kita ingin mengalokasikan sebuah array dengan panjang tertentu ya, suatu ketika misal data dalam array tersebut kita hapus ya, nah, sisa ataupun data yang kosong yang berasal dari data yang kita hapus itu bisa kita gunakan kembali kalau kita menggunakan konsep dari queue ya. Oke, queue ini mengikuti konsep first in first out seperti waktu Anda kalau melakukan antrian ya dimanapun. Misalnya Anda melakukan antrian di saat membeli barang di Indomaret gitu kan ya, yang datang duluan pasti akan dilayani terlebih dahulu kan ya. Ini konsepnya seperti itu juga. Jadi data yang nanti ada dalam sebuah list kita akan proses terlebih dahulu data yang pertama kali masuk seperti itu ya. Ya nanti kegunaannya bisa bermacam-macam. Bisa kita gunakan nanti misalnya kita ingin memproses data itu mau kita sorting, mau kita mau kita searching ya. Nah, konsep queue ini bisa kita gunakan dan ini bisa lebih efektif dibandingkan kalau kita tidak menggunakan konsep dari queue itu sendiri. Oke, tapi sebelum itu kita sedikit review saja tentang tugas kita kemarin ya. Ini adalah soal yang kemarin Anda kerjakan. Kita memiliki sebuah array dengan 10 item ya, 10 item. Terus kita ingin mencari item dengan key yang nilainya adalah 45. Nah, asumsinya kemarin kita kalau menggunakan konsep binary search itu, data kita harus kita urutkan terlebih dahulu. Karena ini datanya belum urut, jadi kita harus urutkan terlebih dahulu. Ini data yang sudah kita urutkan kemarin ya. Jadi mulai dari yang terkecil itu 16, 24, 39, 45, 51 sampai dengan 107. Ini sudah kita lakukan sorting. Setelah itu kita lakukan iterasi ya. Nah, iterasinya ini yang pertama kita tentukan middle-nya dulu. Karena kita memiliki 10 item, jadi item itu kita tandai mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Seperti itu ya. Nah, indeks ke 0 ini adalah indeks yang menjadi first-nya. Indeks pertama, last-nya ini 9 kan ya. Di iterasi pertama pasti indeks pertama itu menjadi first, indeks terakhir menjadi last. Kita hitung nilai middle-nya. Middle-nya kita hitung dengan cara menambahkan 0 ditambah 9 dibagi 2, 4,5 kita bulatkan ke bawah. Ketemunya adalah 4 ya. Kita lihat apakah isi array di item indeks keempat itu lebih besar daripada key-nya. Ya, ternyata 51 ini masih lebih besar daripada key-nya. Key yang kita cari tadi 45. Nah, sehingga nanti middle-nya ini akan berpindah ke 3, gitu kan ya. Nah, sorry, bukan middle-nya pindah ke 3, tapi last-nya itu akan berpindah ke middle dikurangi 1 kan ya, karena item yang kita cari itu ternyata nilainya lebih kecil daripada item yang berada di middle di iterasi saat ini gitu kan ya. Dan seterusnya nanti last-nya pindah ke sini, middle-nya ke sini ya. 0 tambah 3 bagi 2 itu 1. Nah, ternyata 1 ini nilai item yang ada di indeks 1 itu lebih kecil ya daripada key-nya. Otomatis middle-nya itu akan kita tambah 1, first-nya nanti pindahnya ke sini kan ya. Nah, sekarang first-nya sama last-nya ini sebetulnya berdekatan ya, 2 sama 3 kan ya. Nah, 2 sama 3 ini
kita tambahkan bagi 2, akhirnya kita ketemu middle-nya. Ternyata middle-nya nanti berada di indeks yang sama dengan first-nya. Gitu kan ya. Nah, dan nilai yang ada di indeks ke middle sekarang, yaitu yang ada di indeks kedua itu adalah 39, dan 39 itu nilainya kurang dari key yang mau kita cari. Otomatis middle-nya pindah kemana? Ke sini ya. Nah, sekarang first, middle, sama last-nya berada di indeks yang sama kan ya. Ada suatu ketika kondisi seperti ini bisa terjadi. Nah, sehingga nanti ini kita lihat saja langsung kalau satu indeks itu dia menjadi first, last, sama middle-nya, ya otomatis kita cari saja sekarang indeks yang ada sekarang itu ini bukan 3 ya, tapi sorry, 3 tambah 3 bagi 2 itu 3. Ini harusnya bukan 2 tapi 3 ya. Saya benerin dulu. Ini 3. Oke. Nah, sekarang berada di 3. Nah, kita lihat 3 itu ternyata ya sudah ketemu. Nilai 45 itu kita temukan di indeks array yang ada di item array yang ada di indeks ketiga. Nah, ini ketemu. Berhenti di sini. Kita butuh hanya 4 iterasi saja ya. Tapi sebetulnya memang kalau misalnya ya kita searching secara sequence. Misalnya kita searching secara sequence mulai dari 0, 1, 2, 3. Iterasinya juga butuh 3 kali ya. Kok 3 kali? 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadinya sama gitu kan ya. Ada satu ketika nilainya kompleksitasnya di kondisi tertentu ya, binary search ini sama dengan sequence search yang sudah kita pernah bahas di pertemuan pertama dulu ya. Jadi nilainya sama, kompleksitasnya sama-sama melakukan 4 iterasi. Bahkan kalau kita menggunakan sequence search untuk kondisi seperti ini bisa lebih komputasnya lebih simpel karena dia tidak perlu ini ya, if-nya itu tidak 2 kali kan ya. Kalau kita ini kan ini ya harus menghitung middle-nya, terus kita juga menghitung number key-nya ini kan ya. If-nya apakah lebih dari atau kurang dari. Ya, itu kalau kondisinya seperti ini memang lebih cepat sequence kan ya. Tapi ingat kalau kita menghitung kompleksitas itu adalah kita mencari nilai yang terburuk ya. Atau kondisi yang worst case, yang paling buruk. Yang paling buruk gimana? Kalau sequence search itu yang mau kita cari yang angka 107 ini, nah pasti dia membutuhkan iterasi lebih banyak dibandingkan binary search ya. Jadi seperti itu. Ya, karena kalau kita menghitungnya itu berdasarkan worst case ya otomatis binary search ini masih tetap lebih baik dibandingkan yang sequence search ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait tugas yang kemarin. Sebelum kita lanjut ke materi tentang Q ya. Materi tentang Q itu lebih mudah daripada materi mengenai binary search ini karena simple. Ya, konsep antrian itu simple. Oke, saya kira sudah paham semua ya. Jadi saya lanjut saja langsung ke Q ya. Nah, oke. Jadi Q ini kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya, antrian itu adalah suatu hal yang umum ya di kehidupan kita sehari-hari atau aktivitas kita sehari-hari. Ya mungkin Anda waktu ke Ubaya ya, naik bus Ubaya juga menganut konsep antrian kan ya, yang datang lebih dulu ya, itu yang akan diambil lebih dahulu ya, yang akan diantar terlebih dahulu. Nah, jadi ada satu ketika antrian itu terjadi karena apa? Karena penyedia layanan atau server itu jumlahnya kurang dari kliennya atau yang ingin diberikan layanan gitu kan ya. Misalnya bis Ubaya ada 4 gitu ya. Satu bis itu hanya mampu mengangkut 30 mahasiswa. Kalau kita kalikan 120 ya. Satu anggap saja satu kloter gitu ya. Dia hanya bisa mengangkut 120 mahasiswa. Tapi mahasiswa Ubaya yang antri yang antri bis itu lebih dari itu kan ya. Itu menyebabkan adanya yang namanya antrian. Penyedia layanan itu kurang dari jumlah klien yang akan dilayani gitu kan ya. Jadi konsepnya dari Q itu seperti ini ya. Jadi ada 2 konsep yang kita gunakan. Tapi kita bahas yang satu dulu ya. First come, first serve ya. Jadi yang datang duluan itu yang akan dilayani. Yang kedua ini priority based processing. Jadi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu yang akan kita layani terlebih dahulu ya. Priority based processing ini biasanya kalau kita lihat di itu ya, di antrian di hospital, di rumah sakit ya, yang mendesak misalnya ya IGD gitu ya. Nah, yang mendesak mungkin ada sakit yang mendadak gitu ya, yang butuh dilayani terlebih dahulu itu yang akan kita proses terlebih dahulu. Yang kita proses itu adalah yang prioritasnya lebih tinggi terlebih dahulu.
Tapi bagaimana kalau prioritasnya sama? Ya, itu pasti juga mengikuti konsep antrian yang pada umumnya. Tapi kita bahas yang first come, first serve terlebih dahulu ya. Yang priority based processing kita bahas next ya. Jadi first come, first serve ini kita anggap semua itu punya prioritas yang sama ya. Jadi tidak ada prioritas yang lebih tinggi. Semuanya kita anggap kedudukannya sama. Jadi yang datang terlebih dahulu itu yang akan kita layani terlebih dahulu. Nah, first in first out ini umum ya, umum sistem yang umum yang terjadi misalnya Anda membeli barang di grocery store ya, atau Anda antri di bank, atau Anda antri membeli tiket ya kan? Itu semuanya mengikuti konsep antrian. Ya, semua klien harus mengikuti ya line waiting ya. Jadi harus melakukan antrian terlebih dahulu. Yang datang terlebih dahulu itu berarti yang akan kita proseskan. Jadi yang orang yang ada di depan kita itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Ini konsep umum ya. Tapi ini kita bisa terapkan di data structure. Kegunaannya apa? Nanti kita coba lihat. Nah, kalau priority based system ini, klien yang memiliki prioritas yang lebih tinggi itu yang akan dilayani terlebih dahulu ya. Contohnya kalau di hospital emergency room seperti yang tadi saya jelaskan, jadi yang punya sakit mendadak, kena serangan jantung misalnya ya, nah itu yang akan kita layani terlebih dahulu. Nah, tapi kita bahas yang first in, first out ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, apabila Anda diberikan atau Anda ditanya ya, atau diminta untuk membuat sebuah program komputer ya, yang mengimplementasikan first in, first out, kira-kira data tipe apa yang kita gunakan untuk membuat antrian tersebut? Pastinya nggak mungkin variabel dengan satu item saja, tapi pastinya variabel dengan yang isinya itu nanti variabelnya bisa mengandung lebih dari satu item kan ya. Kalau kita ingin menerapkan first in first out ya pada sebuah program, nggak mungkin kita bikin variabel dengan tipe integer gitu kan ya, atau tipe variabel yang hanya dia bisa menyimpan satu nilai value saja. Pastinya kita membuat yang namanya list ya. Kita bisa menerapkan first in first out ini di array list ya, list atau bahkan linked list ya. Sebetulnya ada satu lagi, linked list ini belum kita bahas ya. Kemarin yang sudah kita bahas itu adalah array list dan list ya. Nah, ini linked list ini akan kita bahas selanjutnya. Dan sebetulnya konsep first in first out ini bisa kita terapkan di berbagai macam tipe list yang ada di entah itu di bahasa pemrograman Java, C# dan lain sebagainya. Bisa kita terapkan di semua tipe data list ya. Oke, ada dua proses utama yang kita lakukan kalau kita ingin menerapkan konsep queue di pemrograman. Yang pertama adalah menambahkan klien ke dalam queue. Jadi menambahkan item ke dalam antrian. Dan yang kedua, menghilangkan item dari antrian. Atau kita anggap bahwa item tersebut sudah dilayani sehingga kita perlu yang namanya DQ. NQ kita memasukkan item, DQ kita mengeluarkan item dari antrian kita. Nah, DQ ini kita bisa asumsikan kita lakukan saat item itu sudah kita proses atau sudah kita layani. Oke, ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya, kita punya array dengan kapasitasnya itu 5, indeksnya berjumlah 5, berarti kita mulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4. Misalnya, dari array yang sudah kita definisikan ini ya, ini array ya, bukan array list, bukan list. Jadi, array itu di awal kita harus tentukan kapasitasnya itu berapa. Kita sudah memberikan kapasitas sebanyak 5 item di dalam array-nya. Setelah itu kita masukkan item ke dalam array kita. Misalnya ini ya, kita tambahkan item dengan nilai 15. Otomatis dia akan berada di indeks ke 0. Asumsikan bahwa kita memasukkan item itu di indeks yang awal, indeks yang pertama. Jadi indeks ke 0. Nah, NQ 15. Jadi indeks ke 0 itu nanti bernilai 15. Karena hanya ada satu antrian saja di dalam array kita, karena hanya ada satu item ya. Berarti kita anggap indeks ke 0 ini dia sebagai front dan sebagai rear ya. Jadi ada dua label di sini. Tiap indeks itu kita bisa beri label front dan rear. Front itu item yang berada di paling depan, rear itu item yang berada di belakang. Karena item kita cuma satu, berarti front dan rear-nya ya 15 ini. Gitu kan ya. Jadi front itu adalah variabel yang
mengindikasikan bahwa item tersebut adalah item di urutan yang pertama yang harus kita layani terlebih dahulu. Sedangkan rear itu adalah variabel yang masuk terakhir yang kita layani di posisi yang terakhir, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang pertama karena hanya ada satu item, jadi frontnya ya front dan rear-nya itu indeks ke 0, yang mana nilainya 15. Selanjutnya kita masukkan lagi item dengan nilai 20 ya, NQ 20. Berarti sekarang 20 itu berada di indeks ke 1. Dia sekarang menjadi rear karena frontnya kan 15 ya yang masuk duluan, rear-nya sekarang 20. Begitu juga seterusnya. Ya, kita masukkan lagi NQ 25. Sekarang rear-nya berada di indeks ke-2. Kita masukkan lagi 30, rear-nya berada di indeks ke-3. Gitu kan ya. Oke. Ini Anda bisa lihat di slide sebelumnya bahwa klien yang memasuki antrian ya, maka nilai rear-nya itu akan berpindah ya. Berpindah menyesuaikan dengan item yang dimasukkan terakhir. Seperti itu kan ya. Karena itu menandakan klien yang paling terakhir yang harus kita layani. Oke, bagaimana dengan DQ-nya ya? Apabila kita melakukan proses DQ, menghapus item dalam antrian, maka nilai frontnya itu akan berpindah kan ya, akan berpindah ke item selanjutnya. Nah, ini kita coba lihat DQ-nya. Anggap saja kita lakukan DQ. DQ ini kenapa nggak ada parameternya di sini? Karena kita asumsikan bahwa DQ itu pasti yang akan kita ambilkan indeks yang pertama kita masukkan kan ya. Otomatis ya indeks ke 0 ini. Indeks ke 0 sudah hilang, frontnya akan pindah ke indeks ke 1. Terus kita lakukan DQ lagi, frontnya pindah ke 25. Kita lakukan DQ lagi, ya. Oke, DQ-nya sampai 25 saja. Prosesnya selanjutnya kita NQ lagi, kita masukkan 35. 35 sekarang berada di indeks ke-4. Gitu kan ya. Terus kalau kita masukkan lagi NQ 40. Nah, kira-kira dia masuk di mana? Enggak masuk ya. Jadi 0 sama 1 ini jadi kosong, percuma kan ya. Oke. Komen yang terakhir ini kita nggak bisa eksekusi, kita nggak bisa run karena array itu dianggap sebagai array yang isinya sudah full karena rear-nya itu sudah berada di indeks yang terakhir. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini solusinya bisa kita menggunakan ini ya. Ya, menurut Anda gimana caranya? Mungkin sebelum saya jelaskan, harusnya kalau kita punya array seperti ini kan ya, 0 sama 1 ini nggak bisa digunakan, ya kan ya? Karena konsepnya adalah yang dilabeli rear itu ya akan mengikuti indeks terakhir ya. Setelah kita melakukan NQ untuk item yang terakhir. Jadi kan rear-nya 4 gini kan ya. Nah, harusnya kan dia bisa masuk lagi ke 0 kan harusnya ya. Rear-nya anggap saja kalau kita melakukan NQ lagi 40, kita harapannya bisa masuk ke sini kan ya. Seperti ini, mungkin Anda pernah antri di bank atau antri di mana ya, di antrian di rumah sakit atau sejenisnya ya. Biasanya disediakan nomor kan ya. Nomornya 0 sampai 100. Berarti dia hanya bisa melayani 100 antrian gitu kan ya. Dalam satu waktu gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah sampai 100 ya, itu biasanya orang yang antriannya ke 101 itu dikasih tiket nomor 1 lagi gitu kan ya. Walaupun dia nomor 1 tapi nggak berarti dia dilayani dulu kan ya. Tetap yang dilayani yang tiketnya 100 baru nanti kembali ke 1 lagi. Nah, itu konsep dari yang namanya queue di array ya. Jadi indeks yang 0 sama 1 ini sebetulnya bisa kita gunakan. Kita bisa reuse ulang gitu ya. Nah, dengan cara melakukan yang namanya circular queue. Kalau kita menggunakan linear ordering, ya kita nggak bisa menggunakan 0 sama 1 lagi. Tapi kalau kita menggunakan circular queue, ini kalau kita menggunakan sisap itu bisa membuat queue kita itu menggunakan yang namanya circular queue. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya di sebuah bank itu dia hanya menyediakan 50 tiket. Jadi kalau sudah sampai 50 ya dia kembali ke 1 lagi. Nah, pada umumnya ya, anggap saja ini banknya itu bisa melayani 50 antrian ya. Nah, dia bisa melayani 50 antrian sehingga dia menyediakan 50 kartu untuk antriannya ya.
Anggap saja kita hitung rata-ratanya dalam 1 jam itu akan ada 10 orang yang datang ke customer service ya. Dan kalau kita hitung rata-ratanya juga dalam 1 jam itu hanya bisa melayani 9 orang. Anggap saja memang orang yang antri itu lebih banyak daripada customer service-nya gitu kan ya. Customer service-nya hanya 3, tapi orang yang datang lebih dari 3. Itu menyebabkan yang namanya antrian. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya dalam 1 jam itu ada 10 orang yang datang gitu ya. 10 orang yang datang, terus kalau kita hitung rata-ratanya juga dari 3 customer service, anggap saja kita asumsikan customer service-nya ada 3. Dalam 1 jam dia hanya bisa melayani 9 orang. Berarti ada 1 orang yang bakalan antri gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, setelah 5 jam berlangsung ya, pasti kan habis kartunya kan ya. Nah, jadi jawabannya orang yang datang ke bank itu setelah 5 jam, anggap saja dia orang ke-51 gitu kan ya. Karena rata-rata dalam 1 jam itu ada 10 orang yang datang. Jadi orang yang ke-51 itu atau orang yang datang di jam kelima, nah dia akan mendapatkan kartu kembali ke 1 lagi gitu kan ya. Tapi saya pernah lihat juga, saya pernah datang ke rumah sakit ya, antriannya itu sampai 1.000 sekian gitu. Nah, 1.000 sekian. Jadi dia berarti anggap saja dalam 1 hari ya, itu memang ada 1.000 orang yang datang ke rumah sakit ya. Dia nggak menganut konsepnya circular queue. Jadi unlimited gitu ya, tiketnya unlimited, dia bisa nyetak terus gitu kan ya. Orang yang datang bakalan takut tuh antrian 1.000 sekian ya, tapi sebetulnya kan antriannya ya nggak sampai 1.000 kan, ada orang yang sudah dilayani gitu kan ya. Tapi kita asumsikan kalau kita menggunakan circular queue, kita punya batasan. Sama halnya seperti array. Array itu punya batasan. Kalau kita mendefinisikan array dengan jumlah indeks tertentu ya, 10, kita bikin array dengan indeks sejumlah 10. Jadi nanti array-nya hanya bisa menyimpan 10 item. Gitu kan ya. Kalau konsepnya array kan seperti itu. Jadi ada batasan. Oke, jadi kalau kita menggunakan konsepnya circular queue, kalau kita sudah mencapai indeks terakhir ya dari sebuah array, maka item yang akan kita masukkan ke array tersebut kembali lagi ke indeks yang awal, indeks ke 0 gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan konsepnya circular queue, jadi item ke-40 tadi yang semula kalau kita menggunakan linear ordering dia nggak bisa masuk, tapi kalau kita menggunakan circular queue dia bisa masuk ke indeks ke 0. Jadi rear-nya sekarang bisa berada di indeks yang lebih kecil daripada front-nya. Front-nya kan di 2, rear-nya di 0 kan ya. Tapi kita anggap yang kita layani terlebih dahulu bukan yang indeks ke 0, tapi indeks yang kedua ini. Karena dia ada labelnya sebagai front. Begitu juga kalau kita masukkan lagi 45. Nah, 45 ini berada di rear sekarang, di indeks ke-1. Nah, kalau sudah sampai indeks ke-1 ya, kita punya 5 item di dalam array kita. Nah, ini dia nggak bakal bisa menambah array lagi. Di sini dia nggak bisa menambah array lagi. Dia nggak bisa menambah item lagi karena array-nya sudah full gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau konsepnya nanti kalau kita menggunakan array gitu ya, di struktur data ini kalau kita ingin memproses item di dalam array dan kita asumsikan proses yang kita lakukan itu akan membuang item di dalam array tersebut. Nah, maka konsep queue ini bisa kita gunakan. Jadi kita bisa reuse berulang kali gitu ya. Array yang kita gunakan cukup 1, tapi kita bisa reuse berulang kali. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya kita bisa menghemat memori gitu kan ya. Kita nggak perlu mendefinisikan banyak array di dalam program kita ya, seperti itu. Oke, untungnya kalau kita menggunakan .NET ya di C#, kita bisa membuat tipe data queue ya. Nah, misalnya kita membuat sebuah queue ya. Queue seperti ini sintaknya. Nanti Anda bisa coba. Queue terus tipe datanya apa? Bisa integer, bisa float, bisa double ya. New data type my queue sama dengan new queue data type. Jadi kita nggak perlu bikin array secara manual ya. Sebetulnya kalau kita bikin array list gitu ya, secara manual terus kita labeli itu bisa sih. Jadi kita perlu sedikit modifikasi di program kita. Jadi kita tambahkan sebuah logika di saat kita memproses array kita. Tapi untungnya kalau kita menggunakan .NET ya, kita nggak perlu ngodingnya itu from scratch. Kita langsung bisa
mendefinisikan tipe data dengan objek Q gini ya. Nah, ini seperti kayak kita membuat list kemarin ya, list terus tipe datanya apa, terus nama variabelnya apa sampai dengan new list. Kalau Q kita tinggal ubah saja. Jadi myQ ini itu dia semacam kayak array gitu ya, tapi kita bisa lakukan NQ sama DQ di dalam myQ ini. Seperti itu. Jadi dia lebih dinamis ya. Kalau kita sudah melakukan DQ di variabel myQ ini, maka item yang sudah indeks yang sudah ditinggalkan, item yang sudah kita DQ tadi itu bisa kita gunakan lagi. Seperti itu. Oke, nanti kita juga akan bahas penerapannya seperti apa ya. Tapi sebetulnya nanti Anda bisa coba di sisap gitu ya. Anda bisa mendefinisikan sebuah variabel dengan tipe data tertentu dan itu menggunakan konsepnya dari Q. Nah, kalau seperti ini, Q ini mirip dengan list ya. Dia hanya bisa menyimpan satu tipe data saja. Gitu kan ya. Dia hanya bisa menyimpan tipe data yang homogen. Dalam satu Q itu kita asumsikan dia hanya bisa terdiri dari item dengan tipe data yang sama. Nah, di dalam Q ini kita bisa menambahkan beberapa metode ya. Nah, contohnya propertinya ada count. Jadi kita bisa hitung kira-kira jumlah item yang ada di dalam variabel Q itu ada berapa. Terus kita bisa tambahkan, kita bisa panggil metode NQ, DQ ya, pick sama clear. Pick itu untuk melihat ya data yang ada di antrian yang pertama ya. See the first data without remove it. Jadi kita nggak perlu, kita hanya melihat saja tipe data, pokok tipe data. Data yang ada di antrian pertama itu apa ya. Terus ada clear ya. Jadi clear ini untuk menghapus semua data yang ada di dalam Q-nya. Nah, tidak ada metode empty atau full ya yang ada di dalam Q class ini. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu konsep dari Q ya. Kita gunakan Q ini tujuannya adalah kita bisa mereuse variabel array itu berulang kali karena tiap kali kita hapus item di dalamnya kita bisa isi lagi dengan item yang lain. Selama Q itu masih belum full ya. Kalau kita lihat di sini kita nggak mendefinisikan kan, kita nggak mendefinisikan berapa banyak item yang ada di variabel Q. Nah, berapa banyak item yang ada di dalam variabel myQ ini? Nanti Anda bisa lihat di dokumentasi yang ada di .NET ya. Saya juga nggak hafal berapa item yang bisa disimpan di dalam sebuah variabel dengan objek Q ini. Harusnya ada di dokumentasinya .NET ya. Nah, dia berapa panjang, lengthnya itu berapa panjang. Tergantung itu ya. Itu juga tergantung dari arsitektur operating system yang kita gunakan. Kalau 64 bit otomatis ya harusnya dia bisa menyimpan lebih banyak item dibandingkan kalau arsitektur dari operating system kita atau komputer kita 32 bit gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini bisa Anda gunakan nantinya di .NET ya. Jadi Anda simpan tipe data Anda itu bukan di list tapi di queue gitu ya. Oke, memang mungkin jarang ya kita lihat kita menyimpan sebuah item itu di dalam queue gitu ya. Tapi sebetulnya bisa kalau kita simpan di dalam queue ini dan itu bisa lebih efektif karena dia tidak memakan memori lebih banyak dibandingkan array. Selama memang proses yang kita lakukan itu sering menghapus item di dalam queue itu sendiri gitu ya, atau memasukkan item di queue itu sendiri. Seperti itu. Nah, konsep dari queue itu seperti itu. Gitu ya. Sebetulnya data structure ini ya, mempelajari hal-hal yang sebetulnya logikanya itu sering ada di sekitar kita gitu kan. Cuma nanti kita terapkan di programming gitu kan ya. Kalau kita ingin memproses data itu yang efektif seperti apa? Nah, kita bisa lakukan salah satu contohnya ini kita menggunakan yang namanya queue gitu ya. Oke, sebelum saya jelaskan tentang tugasnya mungkin ada pertanyaan dulu. Oh ya, jangan lupa mengisi presensi ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa. Iya, silakan. Sorry. Lebih ringan atau tidak itu tergantung ya. Tapi
kalau bisa kita bilang itu dia lebih hemat memori karena kan kalau di array kalau kita sudah menghapus item itu kita nggak bisa gunakan lagi, kita nggak bisa masukkan di situ lagi kan ya. Nah, kalau kita melakukan DQ di array maka item di indeks itu nggak bisa kita masuki lagi seperti itu. Yang bisa kita lakukan kan langsung menumpuk ya kan, menumpuk data itu dengan item yang lain gitu kan ya. Nah, kalau memang eh, algoritma yang kita gunakan misalnya itu memang menghapus item di dalam array atau di dalam list ya sehingga tujuannya yang setelah kita hapus itu indeks yang ditinggalkan itu bisa kita masuki lagi dengan item yang lain. Nah, kita lebih better menggunakan yang namanya queue seperti itu. Kalau lebih ringan atau tidak tergantung ya karena pemrosesannya untuk misalnya untuk searching gitu ya kan sama-sama listnya kan ya. Jadi kalau waktu komputasinya ya sama saja sebetulnya. Cuman dari sisi pendistribusian data dia lebih efektif gitu. Oke, ya. Oke, sebentar saya coba. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya coba cek persesinya sudah saya buka ya harusnya ya. Oke. Saya pengen tahu materi di week keempat itu apa ya. Karena materi di week ketiga cuma Q ini saja. Saya coba. Oh ya, minggu depan kuis ya ternyata ya. Ya, week keempat kuis. Itu online ya, kuisnya pakai ULS ya. Jadi harusnya tidak harus datang ke kampus minggu depan ya. Materinya ya mulai dari analisis kompleksitas, array sama Q. Jamnya sama. Oh, sebentar. Jamnya mungkin nanti kita samakan ya, karena kita kan ada banyak KP ya. Jadi kita samakan di satu hari yang sama biar soalnya nggak bocor. Kemungkinan hari Jumat, kemungkinan. Jumat minggu ke depan, minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak ada kuliah di kelas, tapi ada kuis online di ULS di hari Jumat. Jamnya nanti menyusul, ya, ya, jamnya menyusul. Ya biasanya week keempat itu sering ada kuis ya di mata kuliah lain mungkin juga sama ya. Ya, ya. Nanti ada info lebih lanjut ya. Kita belum diskusikan. Tapi sementara ini di hari Jumat minggu depan itu ada kuis nggak di mata kuliah lain? Database jam 6 malam. Oke. Yang lain? Database saja. Oke, kalau aman sih harusnya kita kemungkinan kalau pagi ada kuliah hari Jumat. Jam berapa? Jam 7. Kalau di atas jam 12 setelah Jumatan jam 1 asistensi. Oh, oke. Oke. Nanti saya coba diskusikan sama dosen pengajar yang lain ya karena kita harus sesuaikan juga. Jadi sementara ini dari KPC pagi nggak bisa ya, siang juga nggak bisa ya, malam juga nggak bisa ya. Malam jam mulainya setengah 6 tadi ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya coba lihat dulu ya. Apa namanya? Kira-kira available-nya kapan ya? Hari Jumat itu kan kita punya waktu jam 7 sampai 9.45 ini nggak bisa ya? Nggak bisa ya ini ya. Yang lain ada yang nggak bisa tadi kan ya? Ada pagi kuliah ya. Terus ini
mepet itu ya Jumatan mungkin ya. Tapi kalau kita asumsikan sampai kuisnya hanya 2 jam ya. Ini kira-kira ada yang berhalangan nggak? Ini setengah 11 ada kuliah. Siapa? Coba bisa resen? Oh ya ada kuliah ya. Nggak bisa ya. Ini ada asistensi tadi ya. Full stack. Jam berapa sampai jam berapa? Jam? Oh, oke. Ini kalau misalnya gini, 17.30. Ini bisa nggak? Ini kan 18 setengah 6 tadi ada database-nya ya. Jam 6 ya. Ini kan nggak bisa ya. Ini sudah nggak mungkin lah ya. Ini pasti kan malam terlalu malam ya. Ini bisa nggak yang ini? Nggak bisa. Kelas apa? Apa? Oh bahasa Inggris. Oh berarti nggak bisa kalau hari Jumat ya. Saya nggak suka sih hari Sabtu. Nanti kan mengganggu weekend kan. Ini nanti kita diskusikan lagi sama dosen pembimbing yang lain ya. Worst case ya hari Sabtu, tapi ya jangan sampai hari Sabtu sih. Kamis malam, malam Jumat. Oh, kalau hari Senin sampai Kamis ya misalnya ya, itu kita asumsikan mulainya 18.30 bisa nggak? Karena ada kemungkinan ada yang kuliah sampai 18.30 kan? Hari apa? Senin. Hari Senin ini nggak mungkin 18.30 ya. Ini no. Selasa 18.30 bisa ya. Ya nggak bisa saja angkat tangan coba. Kuliah apa? Oke, MDP ya. Rabu aman? Oh, nggak bisa juga. Kuliah apa? Database. Sampai sampai 18.30 ya. Oke. Kamis ini aman ya? Oh ada. Kuliahnya sampai jam 18.30. Oke, oke. Kalau misal tapi nggak tahu, saya juga nggak memaksa ya. Misalnya jam 19.30 gini, anu nggak? Terlalu malam nggak? Hah? Kalau keberatan nggak apa-apa. Saya nggak memaksa. Bisa ya? Semua hari nggak bisa. Oh nggak bisa ini ya. Kalau Senin Selasa? Oh responsi. Selasa nggak bisa juga ya. Kalau Senin? Hari Senin nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Senin 19.30 bisa. Minggu depan loh ini ya. Ini kekurangannya belajarnya lebih itu pendek kan. Tadi kan Anda punya waktu sekitar 5 hari untuk itu ya, 5 hari untuk persiapan ya. 5 sampai 6 hari. Kalau ini Kamis jam 19.30 aman ya. Yang lain yang nggak aman angkat tangan. Ini Jumat kan nggak, tadi nggak bisa ya Jumat ya, karena database tadi ya. Oke, sementara ini saya tampung dulu hari Senin atau Kamis ya. Ya. Sorry, sorry gimana? Kalau oh langsung ya. Oh, itu kan hari Jumat kan? Oke, iya ya. 1 jam aja ya. Hmm. Oke, oke, ini saya tampung dulu. Oke, oke.
Oke, kita kembali lagi ke ini ya, ke exercise-nya. Ini adalah exercise yang harus Anda kumpulkan hari ini juga. Anda punya waktu sekitar 2 jam ya. Jadi kita memiliki sebuah bank dengan nama Love Money ya, yang hanya memiliki 2 customer service yang bisa menyediakan 2 layanan, yaitu untuk menyimpan uang atau menabung saving, dan yang kedua itu untuk mengambil uang. Ini hanya asumsi saja ya. Sebetulnya kalau di bank kan servisnya kan banyak, tapi asumsinya bahwa di sebuah bank itu dia bisa melakukan atau menyediakan layanan untuk menyimpan uang dan untuk menukar uang. Kalau untuk menyimpan uang, kita butuh waktu 3 menit untuk ini ya, untuk waktunya, untuk melayani. Sedangkan untuk withdrawal, untuk mengambil uang, dia membutuhkan waktu 2 menit. Nah, tiap customer itu datang ya ke bank itu tiap 1 menit. Jadi tiap 1 menit itu bakalan ada customer yang datang gitu ya. Asumsinya seperti itu. Walaupun di real case-nya juga dalam 1 menit bisa jadi 2 customer datang kan. Tapi kita asumsikan saja bahwa dalam waktu 1 menit itu hanya ada orang 1 datang. Nah, setiap customer yang datang akan diberikan queue number, nomor antrian dengan dimulai dari angka 1 gitu ya. Nah, asumsikan bahwa customer dengan nomor antrian yang ganjil gitu ya, dia akan menyimpan uang. Sedangkan yang nomor antriannya genap, dia akan mengambil uang. Berarti customer yang datang di menit ganjil, berarti dia bakalan menyimpan uang. Sedangkan customer yang datang di menit genap, dia akan mengambil uang. Asumsinya seperti itu. Nah, jadi di bank itu tiap 1 menit ada customer datang, yang datang di menit ganjil dia akan menyimpan uang, yang datang di menit genap dia akan mengambil uang. Tapi customer service-nya hanya 2 saja. Nah, kalau dia ingin melayani customer itu, dia membutuhkan waktu 3 menit untuk menabung, untuk saving, dan membutuhkan waktu 2 menit untuk mengambil uang. Ya pasti ada antrian kan ya, karena tiap 1 menit ada orang datang. Nah, sedangkan customer service-nya untuk melayani itu dia membutuhkan waktu 3 menit ya untuk 1 orang. Dan customer service-nya hanya 2 saja. Kecuali kalau customer service-nya ada 3 ya, itu mungkin ya tetap ada antrian tapi tidak sebanyak 2. Nah, tiap customer yang datang akan dilayani oleh customer service ya, yang tidak sibuk. Artinya kalau customer service-nya sudah melayani customer sebelumnya, maka dia bisa melayani customer selanjutnya. Nah, apabila 1 orang customer service sudah menyelesaikan layanan ke customernya, maka customer yang ada di antrian paling awal akan secara langsung dilayani oleh customer service yang sudah tidak sibuk tadi gitu ya. Asumsikan ya, bank itu bisa menerima customer ya yang datang sampai di menit ke-11 gitu ya. Jadi dalam waktu 10 menit ya, dia bisa melayani customer yang datang. Jadi ada 10 customer dia bisa melayani. Tapi untuk menit ke-11 ya, menit ke-11 berarti orang ke-11 yang datang gitu ya. Itu tidak bisa dilayani karena kita memiliki itu asumsi bahwa customer service itu hanya bisa melayani sampai menit ke-10 saja. Jadi yang datang ke-11 itu dia nggak bisa dilayani. Gitu ya. Nah, yang harus Anda lakukan, coba Anda gambarkan ya simulasi yang terjadi, antrian yang terjadi di bank Love Money ini. Sampai semua customer service itu sudah dilayani. Jadi asumsikan yang datang ke bank itu hanya 10 orang gitu ya. Ini hanya asumsi saja untuk apa ya, istilahnya itu untuk melatih logika Anda, konsep antrian di queue itu seperti apa gitu ya. Jadi ini ada example-nya ya. Misalnya menit ke-1 ada customer yang datang gitu kan ya. Customer 1. Jadi dia ada di menit ke-1 berarti dia membutuhkan waktu 3 menit karena datangnya itu di menit ganjil. Menit ganjil artinya dia ingin menyimpan uang. Queue-nya masih belum ada ya. Queue-nya masih belum ada. Terus datang orang kedua. Orang kedua ini dia ingin mengambil uang, jadi membutuhkan waktu 2 menit untuk dilayani. Nah, ini
dan seterusnya ya. Nah, dan seterusnya sampai dengan menit ke 10 gitu ya. Ini Anda lanjutkan sampai menit ke 10. Artinya Q-nya itu maksimal ada 4 gitu kan ya. 1 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini kalau kita punya array ya, array-nya hanya berisi 6 indeks saja. Ya kan ya. 1 2 3 4 5 6 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Berarti ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5. Jadi ada indeks ke-0 sampai 5. Yang berada di indeks yang pertama ini ya nanti dia akan dilayani. Nah, ini konsep antriannya. Anda lanjutkan sampai menit ke 10 gitu ya. Jadi menit ke 11 sudah tidak melayani lagi. Ya. Q-nya ada 4, maksudnya indeksnya toh. Ini tah 1 2 3 4 5 6 gini tah. Ini kita asumsikan kalau di dalam programming kan kita punya array dengan indeks sebanyak 6 gitu ya. Jadi 0 sampai 5. Enggak ada. Nanti silakan Anda bisa kerjakan dengan antriannya ya ini 1 2 3 4 5 6. Nah, kita coba cek sampai menit ke 10 kira-kira antriannya penuh atau enggak. Nah, kalau kita punya anggap saja punya array dengan indeks seperti ini jumlahnya. Jadi kan frontnya bakalan pindah gitu kan ya. Dari di sini nanti ya konsepnya gini. Ini konsep antrian saja. Nah, ini seperti ini terus ini masuk lagi di sini, ini masuk sini gitu ya. Nah, ini kita coba asumsikan seperti ini nanti Anda coba simulasikan sampai menit ke 10 kira-kira penuh nggak Q-nya. Nah, kalau kita punya indeks sebanyak 6 saja. Apa? Boleh, boleh. Seperti biasa nanti dikumpulkannya itu ya. Kalau saran saya pakai di Excel saja biar nggak terlalu banyak oret-oretan ya. Bikin di Excel saja. Ini harusnya 10 menit kan jadi ya. Gampang kan ya? Iya maksimal 4. Q-nya maksimal 4. Customer service-nya 2. Hmm. Ya udah berhenti di menit ke 10 itu sampai antriannya modelnya kayak gimana. Jadi menit ke 10 saja walaupun dia belum diproses ya biarkan aja. Pokoknya disimulasikan sampai menit ke 10 ya. Sorry, tadi saya salah menjelaskan. Ini anggap saja kita hanya punya array itu kalau kita asumsikan di programming ya. Array kita cuma 4 saja sih. Ini sama ini bukan array. Ini sama ini kan anggap saja proses gitu kan ya. Yang antriannya berada di sini kan ya. Antriannya berada di queue ini. Ini sama ini dia anggap saja item yang sudah kita DQ tadi kita sudah hilangkan. Dia masuk ke CS1 sama CS2. Jadi antriannya cuma 4. Ya, maksimal ada 4 antrian. Nah, kita coba lihat sampai menit ke 10 itu kira-kira nanti seperti apa jadinya. Bisa pakai Excel atau Google Sheet saja ya biar lebih mudah ya. Oke, saya coba mungkin kasih tunjuk gitu ya sebentar. Kalau apa nggak bawa laptop bisa di HP kan bisa ya pakai Google Sheet ya. Ya itu pakai di HP saja. Jadi nggak usah di kertas ya. Biar nanti saya ngeceknya juga lebih
Mudah ya. Iya, sudah terlanjur di kertas. Yang sudah terlanjur berapa? Oh, pakai Google Sheet aja ya. Nanti di-download terus dikirim di LS. Lebih praktis kan ya? Ya, pakai kalau pakai Google Sheet di HP bisa nggak? Bisa kan? Bisa ya? Nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau yang memang nggak bisa di HP ya nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan kayak biasanya di foto ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah terlanjur di kertas. Ini ini hanya contoh saja ya, nggak harus sama kayak gini nggak apa-apa. Ini contohnya kayak gini, nggak jelas ya. Nah ini saya punya menit 1 sampai menit 10 kan ya. Terus ini antriannya, ini yang ini antriannya, yang saya kasih warna oranye ini antriannya. Terus ini customer service-nya dia ngelayani customer keberapa gitu kan ya. Karena tadi C1 untuk saving ya, saving itu butuh waktu 3 menit ya, berarti dia menit 1 sampai menit 3 kan bakalan di CS1. Nah, C3-nya ini bakal antri kan ya. Ini antriannya gini. Antrian 1, 2, 3, 4. Jadi antriannya hanya 4 ya. Seterusnya nanti ini kan C2, ini C2. Nah, baru ini C4 datang kan ya. C4 datang karena C4 itu sini ya. Nah, ini C3. Nah, dan seterusnya tinggal melanjutkan sendiri. Ini yang mana? Ini ya. PPT-nya sudah ada di ULS bisa di ya. Siapa? Sorry. Iya, menit 1 sampai 5 ditulis. Heeh. Kan sama kayak ini kan ya. Ya, tinggal di copy saja. 1 sampai 5 ditulis ya. 1 sampai 4 sampai 5 ya sampai 5 ditulis ya.